Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah kami mata batin yang jernih dan iman yang semakin bertumbuh kepada Yesus Kristus Putramu, agar kami percaya kepadanya bukan karena hal-hal yang bersifat material duniawi, melainkan karena kami sungguh mengandalkan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil pada hari ini. Injil Yohanes bab 6 ayat 22 sampai 29. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang Danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana Engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus mengkritik dalam arti tertentu orang banyak yang mencari Dia bukan karena melihat tanda-tanda yang dikerjakannya, melainkan karena mereka telah makan roti dan menjadi kenyang. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ini dalam arti tertentu bisa menjadi kritik untuk kita. Dewasa ini, beberapa penginjil berkhotbah tentang Injil kemakmuran. Mereka menjanjikan keuntungan finansial dan kesehatan atau kesejahteraan bagi mereka yang mengikuti Kristus
di gereja mereka. Mereka bilang hal-hal baik akan menghampirimu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, namun hal-hal baik itu tidak bertumpu pada Yesus yang diimani, melainkan pada materi duniawi. Persis itulah yang dikritisi oleh Yesus terhadap orang banyak. Dalam Injil hari ini, Yesus Kristus menunjukkan kepada kita bahwa pemberiannya yang terbesar bukanlah roti yang mengenyangkan perut, bukanlah kesejahteraan materi dan duniawi, tetapi anugerah dan kehidupan abadi. Itulah kesejahteraan surgawi yang dapat menjadi milik kita melalui iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus secara benar. Iman yang tidak diukur dengan sembako, dengan kesejahteraan duniawi, tapi iman yang membuka hati kita untuk menerima anugerah yang tidak pernah binasa, yakni kehidupan abadi. Itulah kesejahteraan surgawi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, apa yang harus kita lakukan agar memperoleh kesejahteraan surgawi, kehidupan abadi, sebagaimana dikehendaki Yesus Kristus Tuhan kita? Jawaban Yesus jelas. Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Berdasarkan sabda ini, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang diutus Allah sebagai Bapa kita dan Bapa semua orang. Di atas segalanya, iman adalah anugerah Allah bagi kita. Namun, anugerah itu hanya bertumbuh ketika kita melatihnya, menggunakannya, menghayatinya, memohon agar iman kita menjadi kian berkembang dan berbuah di dalam kehidupan sehari-hari. Ibaratnya sama seperti seorang pelari yang harus berlari lebih banyak untuk menjadi pelari yang lebih baik. Untuk lebih percaya, kita perlu lebih dan lebih percaya lagi pada Tuhan Yesus Kristus. Hanya dengan demikian, hati kita terbuka untuk menerima karunia iman yang lebih baik, yang lebih besar untuk menggapai kehidupan abadi. Bahkan ketika hal-hal yang bersifat duniawi tidak menjadi orientasi kita. Sama seperti Yesus Kristus Tuhan kita yang terus bermurah hati kepada umat-Nya, demikian pula kita dipanggil bukan untuk memperoleh dan mengumpulkan hal-hal yang bersifat duniawi, melainkan berbagi dalam kemurahan hati, cinta kasih kepada sesama, juga kepada alam semesta ini. Ramah tamahan kita, kepedulian kita, dan kerelaan kita untuk terus mengembangkan semangat berbagi dalam kehidupan ini menjadi buah-buah iman kepada Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang menjanjikan kehidupan abadi kepada kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya,
Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.